Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sukacita? Sehat? Puji Tuhan. Mari pada kesempatan hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mohon pimpinan dan tuntunannya supaya hidup kita selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Mari anak-anak, sebagai wujud ucapan syukur kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Ayo pujikan dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, haleluya, puji Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, sukacita luar biasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru pemberian-Mu saat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami, aktivitas kami, khususnya untuk anak-anak kami, calon peserta didik kelas 7 yang saat ini mereka akan mengikuti kegiatan MPLS. Kami rindu Tuhan untuk duduk diam di hadirat-Mu, seperti Maria memilih terbaik di dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini diambil dari Yeremia. Yeremia itu berarti perjanjian lama ya nak ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mungkin anak-anak pernah mendengar ayat ini. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita terima pada kesempatan pagi ini. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan ini manusia itu sebelum melakukan sesuatu biasanya akan direncanakan dulu ya. Jadi kalau kita akan rekreasi, anak-anak akan piknik, biasanya kan akan dirancang dulu.
saya akan rekreasi, saya akan piknik tanggal berapa, kemudian mau kemana, apa yang dibawa, catat, dipersiapkan, supaya nanti pada saat pelaksanaan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer. Semuanya yang dipersiapkan bisa dibawa dan pada saat pelaksanaan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu pasti, betul ya? Atau begini, ketika anak-anak waktu itu masih SD, saya tidak tahu anak-anak mulai berpikir karena sebentar lagi akan masuk ke SMP. Ya kan? Anak-anak tentunya sudah memulai punya pemikiran. Saya besok kalau lulus dari SD, saya akan masuk ke SMP ini, SMP ini, SMP ini. Mestinya sudah ada gambaran, rancangan. Itu ya. Jadi di dalam hidup ini mestinya manusia itu sebelum melakukan sesuatu, mestinya segala sesuatunya sudah dipersiapkan, sudah dirancang, istilahnya begitu ya. Supaya bisa berjalan dengan lancar, supaya bisa seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Nah, anak-anak, pernah tidak ketika kita sudah menyusun ya kan, sudah kita rancang, sudah kita tulis dengan baik, dengan teliti ya kan, wah dengan rapi ya kan, seolah-olah tinggal eksekusi pelaksanaan. Tetapi pada saat hari H ketika kita akan melaksanakan kegiatan itu tiba-tiba terjadi sesuatu. Artinya apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita rancang itu ternyata tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilakukan. Pernah tidak kita mengalami hal semacam itu? Pak Dwi pernah loh nak. Dulu ketika ditanya oleh ya kakek saya, jadi dalam bahasa Jawa tanya kepada saya, "Le, sok kowe nek lulus sekolah dari SMP waktu itu, kowe arep sekolah neng di?" Ya kan? Waktu itu saya mengatakan dengan percaya dirinya, Mbah, sekolah sing favorit." Ya kan, saya bilang begitu, "Sekolah favorit." Ya kan. "Pun tenang mawon." Ya kan, saya bilang begitu dalam bahasa Jawa. "Dah tenang saja Mbah, ya. Kakek tenang aja, nanti saya pasti dapat sekolah yang favorit." Wah, sudah saya angen-angen itu ya. Ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang sudah saya rencanakan tidak bisa tercapai. Saya tidak bisa mendapatkan sekolah yang favorit pada waktu itu. Mungkin secara manusia, nak, waktu itu saya punya pemikiran gelo waktu itu. "Tuhan, kenapa sih? Aku kan sudah percaya kepadamu. Aku tuh selalu melayanimu loh Tuhan. Tetapi kenapa aku tidak mendapatkan yang kuinginkan? Padahal aku kepengen mendapatkan sekolah yang favorit." Mungkin sama yang dialami oleh anak-anak. Sudah disusun, sudah direncanakan, tetapi terlaksana tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan. Secara manusia tadi saya katakan gelo. Tetapi pagi ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah itu. Ini menjadi kekuatan, semangat spirit bagi kita. Jadi ketika apa yang kita rencanakan itu tidak seperti yang kita inginkan, ingatlah, di situ Tuhan memiliki rancangan damai, sejahtera. Itu yang harus kita imani. Ya. Jangan mengatakan, "Wah, sudah tamat, sudah berakhir, sudah habis." Tidak. Tetapi di sini kita diberikan kekuatan semangat yang baru, yaitu rancangan damai sejahtera. Sama apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Dan itu lama sekali loh nak, 70 tahun loh buang di sana mereka itu. Dalam pembuangannya itu Tuhan mengatakan bahwa memiliki rancangan damai sejahtera untuk kehidupan mereka. Diingatkan, ya kan, supaya mereka tetap senantiasa taat kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika masa 70 tahun pembuangan itu habis selesai, mereka mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera.
Artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Enak ya. Renungan kita pagi ini diberikan judul Rancangan Damai Sejahtera. Seperti bangsa Yehuda ketika mereka di dalam pembuangan, tetapi mereka tetap bersukacita. Mereka bisa menjalani semuanya itu karena mereka memegang janji Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi kalau hari ini anak-anak ada kecewa, gelo, Tuhan kenapa aku begini, kenapa yang ku inginkan tidak tercapai, tidak terwujud. Ingatlah Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Untuk itu anak-anak, mari dengan semangat yang baru, ya kan, dengan pimpinan pertolongan dari Tuhan, maka kita akan menjalani semuanya itu dengan penuh percaya dan takut akan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita percaya, ketika kita memberikan hidup kita kepadanya. Anak-anak sukses sekolah di SMP Widya Wacana, dan apa yang menjadi pengharapan anak-anak akan terwujud. Ingatlah, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada kami pada kesempatan pagi ini, menjadi kekuatan, semangat bagi anak-anak-Mu di dalam mereka menjalani aktivitasnya hari ini di dalam kegiatan MPLS. Kau memberkati anak-anak kami, para penyaji, Bapak Ibu Guru, semua Tuhan sarana prasarana yang kami gunakan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga anak-anak pun bisa melaksanakan tugasnya hari ini dengan sebaik mungkin dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kau memberkati masa depan anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil di dalam studinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami sepenuhnya hanya ke dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.